dia di UGD gitu ya, ternyata loh kok ditolak gitu. Sistemnya secara berjenjang Pak, ya, kasus kecelakaan lalu lintas gitu ya Pak, kan mereka ada jatah itu misalkan berapa puluh juta gitu, dia hanya koordinasi pelayanan, tidak ikut campur di dalam situ. KTP terdekat itu dibantu 3 kali maksimal 1 bulannya. Ya, bersama saya jurnalis Tribun Kalteng Kurniawan. Hari ini kembali berbincang dengan BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya yang tentunya menghadirkan narasumber yang berbeda, dan tentunya nanti penjelasannya mungkin ada hal lain yang menarik yang tentunya sangat penting diketahui oleh masyarakat. Telah hadir di studio saat ini Ibu Dr. Aninda Yusdita, ya Bu, apa kabar Bu hari ini? Ya, terima kasih atas kehadirannya di Tribun Kalteng dan sudah akan mau berbagi informasi yang sangat penting kepada masyarakat ya Bu. Tentunya perbincangan kita hari ini dengan Ibu Dr. Aninda tentunya nanti akan bisa diikuti di YouTube Tribun Kalteng News Video, juga di Facebook Tribun Kalteng. Nah, Ibu Aninda Yusdita ini merupakan Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya. Dan dalam hal ini akan membicarakan mengenai jaminan layanan kesehatan program JKN ya Bu. Ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama kita langsung aja Bu ya, supaya perbincangan kita semakin padat tentunya kan. Ini bagaimana nih Bu proses penjaminan layanan kesehatan yang didapatkan oleh peserta JKN nih? Mungkin bisa dijelaskan Bu. Ya, selamat siang Bapak Ibu pemirsa semua yang hadir pada siang hari ini. Jadi BPJS Kesehatan itu sebenarnya sebuah lembaga ya Pak, lembaga yang mengelola peserta jaminan kesehatan nasional JKN. Jadi penjaminannya itu pastinya peserta itu harus mempunyai kartu JKN dulu. Nanti dari kartu JKN itu, kartu JKN yang aktif, baru mereka bisa mengakses layanan penjaminan untuk peserta JKN. Nah, layanan ini harus sistemnya secara berjenjang Pak. Jadi melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu, nanti di FKTP dilakukan pemeriksaan, kemudian konsultasi di sana, ternyata memang perlu rujukan, pasti dokter yang ada di FKTP tersebut akan memberikan rujukan ke FKRTL. Nanti di FKRTL tersebut juga sama, dilayani, ada pemeriksaan, konsultasi, pemeriksaan penunjang, kemudian juga pemberian obat. Jadi sebenarnya kalau penjaminannya asal kartunya itu aktif, kemudian sesuai indikasi medis, itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Seperti itu. Ada yang bisa tidak dijamin Bu, dan mungkin bisa disebut apa saja sih? Ya, jadi tadi sudah saya bilang ya Pak, bahwa yang dijamin itu adalah indikasi medis, berarti yang diperlukan dari dokter penanggung jawabnya. Namun ada beberapa yang tidak dijamin. Yang tidak dijamin itu yang pertama adalah pastinya yang tidak sesuai dengan prosedur dari JKN yang sudah ditentukan. Kan JKN ini regulasinya itu dari Kementerian Kesehatan ya Pak. Jadi kami pun juga sebagai penyelenggara hanya melakukan penyelenggara saja gitu. Jadi kalau tidak sesuai dengan ketentuan, maka dia tidak masuk di dalam penjaminan. Kemudian yang kedua, kalau pelayanan tersebut itu sudah ditanggung oleh badan penyelenggara lainnya, seperti mungkin kasus kecelakaan lalu lintas, kemudian kasus kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, itu juga tidak masuk di dalam penjaminan JKN. Jadi kayak seperti kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja tidak dijamin. Itu tidak dijamin oleh JKN, tapi ada program lain ada. Program lainnya ada Pak. Jadi kalau untuk kecelakaan lalu lintas itu ada badan penyelenggara lainnya, Jasara Harja yang melakukan penjaminan awal. Tapi kalau kecelakaan kerja itu kami sifatnya adalah koordinasi benefit. Artinya adalah bukan hanya pelayanan saja, bukan hanya manfaatnya saja, tapi kalau plafon yang sudah ditetapkan oleh Jasara Harja ternyata full gitu ya Pak, kan mereka ada jatah itu misalkan berapa puluh juta gitu. Nah itu kalau dia menggunakan kartu JKN dan aktif, maka itu nanti sisanya itu bisa dijaminkan oleh BPJS Kesehatan. Prosedurnya juga tidak perlu peserta reimbursement ke kami, tidak.
Jadi di rumah sakit pun teman-teman di rumah sakit di Vaskes itu sudah mengetahui alurnya. Yang pasti kartu JK-nya aktif, dia memang kecelakaan kerja, memang penjamin pertama itu pasti jasara harja. Jadi BPJS Kesehatan itu hanya menunggu dari surat keterangan atau pernyataan dari jasara harja tersebut. Ini plafonnya udah lebih atau cukup. Kalau untuk yang itu. Jadi kalau ada pertanyaan yang muncul, apa peran JKN? Terjawab ya Bu. Kalau untuk kecelakaan kerja, lalu lintas. Kalau kecelakaan kerja itu berbeda Pak. Kalau tadi kecelakaan lalu lintas kan dia sifatnya itu koordinasi benefit ya Pak. Tapi kalau untuk yang kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dia hanya koordinasi pelayanan. Jadi kalau sudah dijamin dianya memang murni curiga atau memang sudah positif untuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, maka BPJS Kesehatan itu tidak ikut campur di dalam situ gitu. Jadi memang sepenuhnya itu langsung ke badan penjamin lainnya. Kalau di PNS kan biasanya Taspen. Kalau untuk perusahaan atau BUMN itu biasanya dengan BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Atau mungkin Asabri dan yang lainnya. Ini berbicara soal alur pelayanan dengan rujukan ya Bu. Apakah program JKN ini menjamin pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa rujukan? Misal terjadi kondisi-kondisi tertentu seperti rujukan harus keluar kota dan masa berlaku rujukannya baru saja habis tuh, bagaimana Bu? Kalau dianya di luar ketentuan pasti tidak dijamin JKN. Tapi kalau kita mempunyai kartu JKN dan itu dipastikan aktif gitu, dia sistemnya tadi rujukannya secara berjenjang berbasis kompetensi. Jadi tetap kita harus mengakses FKTP. Nah ternyata pada suatu saat mungkin kita terdaftarnya di Palangkaraya, tapi kita mungkin lagi jalan-jalan ke Jakarta gitu ya Pak. Itu bisa dijaminkan dan bisa mengakses tetap pelayanan yang ada di FKTP terdekat Pak. Jadi di regulasi itu sudah dijelaskan bahwa FKTP terdekat itu dibantu 3 kali maksimal 1 bulannya. Jadi tapi tetap kita misalkan kita terdaftarnya di sini, saya terdaftar di sini, terus kita jalan-jalan ke Jakarta, ternyata dalam kondisi sakit gitu ya, kita tetap harus mengakses FKTP terdekat, walaupun kita tidak terdaftar di FKTP tersebut. Gitu. Jadi nanti diakses di sana maksimal 3 kali. Tapi kalau ternyata memang dalam keadaan darurat harus ke rumah sakit, itu bisa langsung ke rumah sakit tanpa memerlukan rujukan. Tanpa perlu rujukan bisa ke rumah sakit, hanya dalam kondisi gawat darurat. Tapi masalahnya gawat darurat ini adalah versi dokter ya Pak. Kadang kalau kita kan berbeda ya. Kalau kita anak udah 38, 39 derajat kita udah panik. Kita udah mikirnya tuh gawat darurat. Padahal dari sisi rumah sakit itu ada ketentuannya. Jadi bisa saja mungkin pada saat di rumah sakit dia di UGD gitu ya, ternyata loh kok ditolak gitu. Kalau ada kondisi seperti itu mohon dikondisikan atau dikonfirmasi kepada teman-teman kami di BPJS 1 namanya Pak. BPJS 1. Jadi BPJS 1 itu ada poster-posternya Pak di setiap vaskes yang kerjasama. Nanti bisa menghubungi di situ gitu. Jadi kalau dalam kondisi gawat darurat itu bisa langsung mengakses rumah sakit, tapi memang kalau bukan gawat darurat itu memang tidak. Jadi kita harus mengklirkan dulu nih gawat daruratnya bukan versi standar gawat daruratnya menyesuaikan dengan pihak rumah sakit atau kondisi sakit. Dengan rumah sakit Pak. Jadi karena ada sudah ketentuannya yang pasti yang mengancam jiwa, kemudian yang memang harus ditindaklanjuti saat itu. Kalau misalkan tidak, kayak misalkan kasus kecelakaan ya Pak, terus dianya ada mungkin sesak, jantung, kadang kan itu asma gitu, asma yang kambuh gitu ya Pak, itu biasanya masuk ke dalam kondisi gawat darurat gitu, yang memang tidak bisa menunggu lagi gitu. Jadi memang mereka ada namanya triase, ada warna-warnanya gitu ya, hijau, kuning, merah, itu yang menentukan itu dari dokter spesialis. Jadi kita jeda dulu ya. Jadi narasumber kita ini seorang dokter ya Bu ya. Dokter, bisa jelaskan dokter apa Bu? Dokter umum. Jadi memang sudah paham betul ya Bu mengenai urusan kesehatan ini mungkin ya Bu ya. Jadi Ibu Aninda dari BPJS cabang Palangkaraya. Nah Bu, ada kebijakan JKN terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Itu apakah sama sekali
tidak bisa ditanggung atau bagaimana Bu penjelasannya? Memang sampai dengan saat ini yang bisa kita lakukan klaim gitu ya Pak ya, pembayaran itu hanya untuk vaskes yang kerjasama. Namun untuk vaskes yang tidak bekerja sama itu dalam kondisi-kondisi kegawat daruratan yang tadi dijelaskan sebelumnya. Misalkan nih ternyata dia persalinan ya Pak, persalinan, kemudian di dalam kondisi situ ternyata yang terdekat itu adalah yang vaskes tidak kerjasama. Ya berarti dia boleh mengakses, dia boleh mengakses kedaruratan tadi, gitu. Atau mungkin tadi kecelakaan yang terdekat itu adalah vaskes yang tidak kerjasama, dia boleh mengakses. Tapi pada saat setelah dilakukan pengobatan, kemudian ternyata sudah dalam keadaan stabil, peserta tersebut itu wajib dirujuk ke vaskes yang kerjasama. Gitu. Jadi tetap intinya adalah diprioritaskan adalah vaskes yang kerjasama. Cuman kalau di kota-kota seperti Palangkaraya kan nggak terlalu jauh ya Pak. Jadi kami juga menghimbau usahakan adalah di vaskes-vaskes yang kerjasama dengan BPJS. Yang kerjasama. Oke. Itu untuk dengan yang sudah bekerjasama itu memang untuk prosesnya atau kemanfaatan yang lain yang bisa didapat lebih mudah atau bagaimana Bu? Kalau dengan yang bekerjasama. Yang kerjasama asal dia indikasi medis, kami menjaminkannya tanpa ada batasan atau no limit gitu ya. No limit. Termasuk kata orang bypass jantung, operasi pasang ring itu kan berpuluh-puluh juta ya Pak. Kalau misalkan bypass itu kayak bedah torak itu sekitar 80-90, asal dia memang indikasi medis dari dokter. Itu bisa kami jamin dan sesuai dengan ketentuan gitu. Lain kalau dianya mau naik kelas itu berbeda halnya. Itu kan pasti ada selisih. Tapi sebenarnya kalau dari sisi pelayanan sih sebenarnya tidak ada yang berbeda ya Pak antara kelas 1, 2 dan 3. Betul. Tapi yang membedakan adalah dari sisi akomodasi ruang perawatannya seperti itu. Untuk obat-obatan bagaimana Bu? Apakah biaya untuk mendapatkan obat-obatan di luar daftar obat yang dijamin itu atau dapat ditanggung JKN Bu? Ya, kalau obat-obatan sebenarnya kami panduannya adalah berdasarkan formularium nasional, di mana formularium nasional itu ada kayak daftar obatnya, dan itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Pak. Jadi kita ngikutin. Namun pada kondisi khusus ternyata ada beberapa obat yang memang diperlukan oleh peserta dan itu memang atas instruksi atau indikasi medis dari dokter yang di rumah sakit, peserta tersebut boleh diberikan tanpa adanya iur biaya seperti gitu Pak. Jadi nggak ada bayar gitu. Tapi ya memang bukan kita yang minta ya Pak. Kadang kan kita bilang, "Dok, saya mau yang paten" gitu. Nah, kalau itu sudah pasti di luar dari kondisi tersebut. Jadi karena sebenarnya mau paten mau generik obat itu sebenarnya sama gitu kan. Cuman yang membedakan mereknya gitu. Nah, itu yang agak susah yang masih kita belum bisa menyamakan persepsi. Masing-masing orang kan beda-beda ya Pak ya gitu. Orang mikirnya generik generik itu yang biasa gitu kan, yang paten nih yang lebih bagus gitu. Padahal sebenarnya enggak, obatnya itu sebenarnya isinya tuh sama gitu. Cuman ada yang plus-plusnya aja dikemasnya biar lebih bagus. Jadi sebenarnya pada dasarnya bisa asal sesuai indikasi medis dan itu ditentukan dari dokternya, dokter yang merawat.